Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Hadaratil kiram, para masyayikh, para guru, asatidz, sekaligus dari jamaah Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihhah wal afiyah, sehingga dapatlah kita kumpul di majelis yang insyaallah menjadi asbab datangnya rahmat dan maghfirah Allah, dan insyaallah kita akan kumpul bersama para auliya wa syuhada wa salihin di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kiranya Allah sampaikan kepada qudwatuna wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai umat yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita tutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin acara STQ atau Sari Tilawah Quran yang dulunya disebutnya MTQ berjalan dengan lancar, dan salah satu kebanggaan yakni adalah salah satu putri dari guru kita Ustaz Rijal yang kemarin ikut di dalam lomba tersebut, memiliki suara yang luar biasa bagus dan menjadi juara pertama murotal anak-anak, dan ini adalah suatu kebanggaan kami tersendiri. Dan artinya inilah yang menjadi kebanggaan sebagai orang tua khususnya, dan mugi anak tersebut akan menjadi anak yang salehah dan membanggakan kepada kedua orang tuanya. Ayo yang lainnya juga dididik anak-anak kita biar bisa baca Quran, biar bisa dia mendoakan kedua orang tuanya, syukur-syukur nanti di akhirat bisa mensyafaati orang tuanya.
Banyak orang yang di dunia gagah, tapi ketika orang tuanya di akhir hayatnya boro-boro mau ngedoain, boro-boro datang ke ziarah kuburnya, boro-boro nanti bisa mensyafaati orang tuanya, datang ke orang tuanya aja kagak. Didiklah anak kita selain daripada pengetahuan duniawi, selain pengetahuan umum, dampingilah dengan pengetahuan ukhrawinya. Karena itulah sebenarnya yang nanti akan menjadikan bekal dia sepanjang hidupnya, baik ketika masih remaja, menikah, bahkan sudah tuanya. Inilah yang akan menjadi bekal anak tersebut, dunia dan akhiratnya. Dunia kita pengen dia bagja, tapi akhirat juga insya Allah bagja. Maka itulah doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kemarin STQ tersebut ini juara umumnya lagi-lagi adalah Desa Hegar Mukti. Luar biasa ya. Desa Hegar Mukti ini 3 kali berturut-turut juara MTQ kecamatan. Ya, dari tahun 2021, 2022, 23, 24, sekarang 25. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kajian kita kali ini, para hadirin, kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nama asli Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abbas ini siapanya? Pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak pamannya itu diantaranya adalah Abdullah. Berarti paman-paman Nabi ini ada yang baik, ada yang agak baik. Yang baik diantaranya adalah Hamzah, kemudian Abu Thalib, kemudian yang termasuk diantara yang tidak memerangi beliau, namun juga tidak menolong ketika di Taif adalah Abbas. Namun Allah Subhanahu wa taala dari orang yang mungkin saja bapaknya nggak bagus, bapaknya seperti Abu Jahal sekalipun, tapi Allah bisa mengirimkan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini adalah anak dari siapa? Abu Jahal. Bapaknya bajingan banget, tapi anaknya periwayat hadis. Mungkin saja seperti itu. Jadi jangan kita menghakimi seseorang dari keluarganya, dari bapaknya, dari keturunannya. Karena Abu Jahal saja yang ayahnya memusuhi Nabi, tapi dengan adanya nur iman, adanya cahaya keimanan, terdorong untuk menjadi sahabat yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan ini pun sama. Abdullah ibnu Abbas. Abbas itu kalau di dalam riwayatnya Nabi ingin berangkat mencari perlindungan ke Taif, namun ketika sampai ke Taif pengen ketemu sama pamannya Abbas, bukan disambut malah disambit, bukan ditolongi malah dilempari batu. Datanglah malaikat jawab, ya Muhammad, kalau mau gunung Taif ini akan kami lempar kepada orang-orang yang melempari kamu. Tapi jawaban Nabi adalah, ya malaikat, kalau seandainya dihabisin ini orang, maka nggak akan lagi ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami meminta, mungkin kalau kami meminta, mungkin dari sulbi mereka, dari rahim mereka, dari keturunan mereka ada orang-orang yang beriman kepada Allah, dan kami
dan doa Nabi Muhammad SAW tersebut diijabah. Di antaranya adalah sekarang kalau kita pergi ke Taif nggak ada lagi orang yang tidak beriman kepada Nabi, dan bahkan salah satu putra terbaik di Taif yakni adalah Abdullah tadi, yang namanya adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini diberikan istimewa oleh Allah dengan diajarkannya takwil kepada Ibnu Abbas. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW. Jadi cerita ini Ibnu Abbas. Kuntu khalfan Nabi SAW yauman. Kami ada di belakang Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi merangkul Ibnu Abbas. Ibaratnya kayaknya dipanggil kita gini. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak muda, wahai Ibnu Abbas, wahai sepupuku, saya ajarin kamu beberapa kalimat, saya wasiatkan engkau beberapa kalimat, yang kalimat ini akan menjadi pedoman di dalam hidupmu. Khitabnya kepada Ibnu Abbas, tetapi pelajarannya akan bisa kita ambil semuanya sebagai umat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas tadi? Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, seandainya engkau mau minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, dan ketika engkau meminta pertolongan, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kalau kita artikan secara literal ataupun secara harfiah, bagaimana mungkin kita bisa menjaga Allah? Allah nggak kelihatan, Allah juga nggak kerasa sama kita, dan hal yang mustahil kita bisa menjaga Allah. Bahkan di dalam Quran sendiri, innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan kalau kita sering baca Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah Maha Kuasa. Allah kalau pengen apapun jadi. Gimana kita ngejaga Allah yang Maha segalanya? Dijelaskan oleh para periwayat hadis dan para masyayikh guru-guru kita itu, yang dimaksud dari ihfazillah, kamu menjaga Allah, engkau menjaga Allah adalah ay awamiruhu wa nawahiyahu, engkau menjaga perintah-perintahnya Allah, engkau menjaga aturannya Allah. Allah belok kanan, kamu belok kanan. Allah bilang zuhur, laksanain sholat zuhur. Allah bilang puasa Ramadan, Ramadan. Allah bilang zakat fitrah, laksanakan zakat fitrah. Allah bilang qiyamul lail, laksanakan semampunya.
engkau menjaga perintahnya Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Janjinya siapa? Janjinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagalah Allah di rumahmu, maka rumahmu akan dijaga oleh Allah. Biasanya kan kalau urusan kita, kalau nggak urusan sama ini, urusan duit, urusan anak, gitu ya. Kadang kalau urusan duit, yang paling kadang punya duit, kadang kagak. Kadang macet, kadang lancar. Nah, kalau kita ingin urusannya kita diurus sama Allah, urusannya kita yang terkait ekonomi dilancarin sama Allah, maka jaga hak-haknya Allah. Maka jaga perintah-perintahnya Allah. Gampang saja. Yakin. Ya Allah, saya sudah menjalani perintahmu. Engkau bilang, engkau perintahkan kami sujud sebelum kami berangkat kerja, kami sujud. Engkau perintahkan kami duha, kami laksanakan duha. Engkau perintahkan kami sholat subuh berjamaah, kami datang dari rumah ke masjid sholat berjamaah. Kami diperintahkan zuhur, sholat 5 waktu berjamaah, kami datang tepat waktu berjamaah. Ya Allah, kami telah mendatangi hakmu, maka kami minta dengan perkara tersebut, jagalah keluarga kami, khususnya urusan duit, yang kadang lagi seru, ya Allah. Maka Allah akan datang. Yakin. Dan artinya apa? Kalau engkau menjaga hak-haknya Allah, maka urusanmu akan digampangin sama Allah. Ikhfazillah yahfazka. Kamu jaga haknya Allah, kamu jaga larangan-larangannya Allah, maka Allah akan ngejaga. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita jauh dari radarnya Allah, kita jauh dari frekuensinya Allah, ini mungkin yang mengakibatkan datangnya perkara yang tidak enak kepada diri kita, diri anak kita, diri istri kita, rumah kita. Rumah mah kelihatannya gede, tapi kok dalamnya kayak tiap hari piring berkurang aja gitu. Ataupun kelihatan rumahnya mah nyaman, tapi kok kita masuk ke situ kerasanya ya Allah kayak di neraka. Urusan kayaknya nggak beres-beres, padahal mah kayaknya gampang, tapi otaknya butek. Mungkin karena kita tidak mendatangi haknya Allah. Kalau kita datangi haknya Allah, yakin Allah akan datangi ini dengan menjaga kita dan keluarga kita. Bahkan di sini dikatakan, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depan. Artinya di depan itu gimana? Kalau orang nuntun kan di depan ya. Kamu akan dibelokkan ke sana, kamu akan dibelokkan ke sana, kamu akan dibelokkan ke sana. Jagalah hak-haknya Allah, maka Allah akan menjadi pembimbingmu, akan menjadi kompasmu, akan menjadi GPS kemana kamu melangkah. Dan ternyata ketika dibuka lebih dalam tentang hadis ini, kita akan ketemu nih ya dengan bacaan yang sering kita baca fi kulli yaumil Jumat. Ya. Di dalam setiap Jumat kita sering tuh ya baca namanya suratil Kahfi. Di dalam Kahfi ini diceritakan ada peristiwa ajaib yang bernama Musa berguru dengan Khidir alaihissalam. Di dalam Qur'annya kita temukan di dalam suratil Kahfi. Ini ceritanya yang pertama, Khidir itu mengajak Musa untuk diajari tentang ilmunya Allah. Bahwa ilmu Allah itu nggak selamanya seperti yang ente pikirin Musa. Karena ada ilmu Allah
yang sesuai dengan kehendaknya dia. Di antaranya apa? Ketika Khidir bersama Musa datang naik perahu, itu perahu dibocorin. Kalau gambaran kita ya, itu kejadiannya di mana? Yang namanya perahu banyak orang. Safinah itu adanya perahu yang besar, orang banyak, dibocorin sama Khidir alaihissalam. Kalau secara logika manusia, ini persoalan dong. Secara hukum ekonomi rusak, secara hukum ijtimaiyah sosial membahayakan orang. Bisa-bisa kalau ada polisi ditangkap tuh orangnya, gitu ya. Tapi enggak, Allah berkehendak yang lain. Nah, kedua, tragedinya ada anak kecil, ya, ada anak kecil, kemudian apa? Dibunuh. Yang namanya anak kecil, bahkan kalau secara hukum di negara kita ini kalau belum di angka 17 tahun, maka peradilannya sendiri, penjaranya sendiri, hukumannya pun berbeda karena anak kecil. Dan bahkan di dalam syariat agama kita juga, kalau anak kecil ini rufi'atil aqlam, diangkat, belum dicatat dosa, belum dicatat salah, tapi Khidir sendiri diperintahkan oleh Allah bunuh anak kecil. Secara logika hukum salah, secara logika syariat pun salah. Menentang dong. Dan yang ketiga adalah ada di dalam Qur'annya ada rumah yang jelek gitu ya, rumah jelek. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini. Ya, ada rumah jelek yang itu udah mau gitu. Ya. Yang punyanya ini luar biasa, bocahnya keluarganya nggak bandel, nggak someah gitu ya. Ada someah itu gimana? Kalau ada tamu harusnya kan dijamu ya, dijamu gitu ya. Ini mah nggak dijamu. Artinya apa? Kalau di dalam gambarannya sohib rumah tadi itu orangnya judes, nggak ngenakin, ya, nggak ngenakin. Bahkan kalau bahasa agama laisa muta'addiban. Nah, kalau ada tamu kudunya maka dijamu. Ini maka nggak dijamu. Tapi Khidir mau nolong rumah itu ya, rumahnya mau roboh, gitu ya. Malah dia mau nolongin keluarganya yang notabene-nya tidak muta'addiban. Nah, ternyata Khidir dikirimkan kepada anak tadi yang dikirimkan oleh Allah kepada orang tersebut untuk dibunuh anaknya, dan kepada rumah yang bocor tadi ini ada kaitannya dengan hadis yang kita baca. Apa di sini dijelaskan tentang bulan tadi? Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyur iqahuma tughyanan wa kufra. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini. Karena bapak ibunya adalah orang yang iman, orang yang baik, orang yang soleh, maka Khidir didatangkan ke situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara caranya Allah ingin mendatangkan perkara-perkara baik karena bapaknya adalah mukmin, maka didatangi untuk orang baik bernama Khidir. Anaknya jelek diganti oleh Allah dengan anak yang lebih bagus. Cara himayahnya Allah dengan cara kita menjaga hak-haknya Allah sehingga kita diakui Allah sebagai orang mukmin, maka Allah satu akan menjaga keluarga kita dan mengirimkan orang-orang yang baik kepada keluarga kita. Rizkinya tuh yang susah, misalnya kita lagi cari tangan susah, tiba-tiba dikirim aja Allah datang ke rumah. Tiba-tiba panen yang biasanya, kalau umumnya nih rusak nih panen, tapi ternyata apa?
ladang kita, sawah kita, kebun kita, nggak dimasukin itu yang namanya hama. Caranya adalah himayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya agar kita dapat perlindungannya Allah adalah tadi dengan kita ngejaga hak-haknya Allah. Nah, pengen keluarga kita dijaga Allah, pengen kita keluarganya dilindungi oleh Allah, ingin kita didatangkan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ingin punya kita sahabat-sahabat yang baik, yang nuntun kita ke dalam dunia akhirat kita, ingin kita punya jodoh yang baik buat anak kita, ingin kita punya jodoh yang baik buat keluarga kita, ingin kita punya anak yang ilmunya manfaat, maka gampang sekali. Apa caranya? Ihfazillah, jaga hak-haknya Allah, maka ihfazkan, Allah akan datang menjaga itu. Maka Allah akan datang menjagamu dengan caranya sendiri. Kalau tadi kisahnya Khidir, ini kan nggak mungkin Khidir tiba-tiba datang ke situ. Oh, ternyata fakana abawahu mu'minaini, karena bapak ibunya lah orang-orang yang mukmin, karena bapak ibunya lah orang yang menjadi asbab Khidir yang jauh dikirimkan oleh Allah untuk apa? Mengganti anak yang durhaka, yang jelek, yang harusnya dia kufur menjadi soleh. Nah, caranya dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita baca lagi ayat yang selanjutnya, wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Lagi-lagi nih di ayat yang kedua, kenapa Khidir mendatangi rumah yang roboh tadi, yang Allah ingin mengeluarkan kanzun, bahasanya itu apa ya, sesuatu yang tersimpan di dalam rumah, sesuatu yang berharga, yang enggak ada orang tahu di situ. Ibaratnya di rumah bapak tiba-tiba di rumahnya ada emas. Nah, ini emas ini akan dikeluarkan oleh Allah. Tiba-tiba di rumah kita di bawahnya ada berlian, ada minyak. Ini Allah akan keluarin. Caranya gimana? Asbabnya apa? Asbabnya adalah wa kana abuhuma sholihan. Dua anak tadi itu, ya, walaupun tingkah lakunya gak bagus, oh Allah ngirimin asbabnya adalah bapak ibunya soleh. Mungkin kita yang soleh, gitu ya, kita gak ngerasain, tapi insya Allah anak kita yang akan ngerasainnya. Asbabnya kita rajin pergi ke masjid, rajin pergi ke taklim, rajin kita pergi ke sholat jamaah, jaga saja hak-haknya Allah. Allah bilang tutup aurat, anak kita suruh tutup aurat, bini kita tutup aurat. Allah bilang cari rezeki yang halal, dah kita cari rezeki yang halal aja. Gak usah dicampur-campurin sama yang subhan, gak usah campur-campurin sama yang haram. Udah kita bilang gitu aja. Ya Allah, saya jaga hakmu, saya jaga perintahmu, saya larang, engkau larang, saya pergi. Engkau bilang gak boleh, saya pergi. Gitu aja udah hidup. Ketika kita bisa seperti itu, maka ketika Allah sudah akui kita sebagai orang yang soleh, maka Allah akan kirimkan Khidir kepada rumah kita. Sama seperti cerita anak yang tadi, yang ternyata digantikan oleh Allah anak yang lebih soleh. Dan ini yang kedua adalah kanzul lahum, dikeluarkan apa? Oh, dikeluarkan itu tambangnya lah,
dikeluarkannya rizkinya lah, dikeluarkannya kemudahan usahanya, kemudahan di dalam rizki yang halalnya lah. Inilah harus ada asbabnya. Kita pengen dapat itu adalah caranya apa? Wa kana abuhuma sholihah. Jadi dulu orang yang soleh, maka kalau pengen anak yang soleh dikasih sama Allah. Kalau pengen rizki yang tidak disangka-sangka dikasih sama Allah. Cuman Allah minta satu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Khidir datang ke anak yang tadi dibunuh. Khidir datang ke rumah orang yang tadi rumahnya mau roboh. Ternyata ini semata-mata adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ini hanya sebatas kiasan ya bagi kita semuanya nih. Kan yang kita cari kadang kalau pengen hidup yang sakinah, yang nyaman, yang tentram. Tapi terkadang kita menginginkan sakinah pada tempatnya. Kita pengennya punya anak yang soleh, yang baik, yang pinter, atau yang kadang yang belum punya anak, kita pengen punya anak. Yang udah punya anak perempuan, pengen punya anak laki-laki. Yang punya anak laki-laki, pengen punya anak perempuan. Kan keinginan itu banyak. Nah, keinginan ini akan bisa dibantu oleh Allah adalah dengan cara kita ngedatengin Allah ke rumah kita. Kita ngedatengin Allah ke rumah kita, mungkin Allah akan ngirim malaikatnya, mungkin Allah akan ngirimkan orang-orang yang baik ke kita. Harus ada asbabnya. Nah, yang kita lakukan adalah carilah asbab itu. Ya, carilah asbab itu, buatlah asbab itu agar Allah mau datang ke rumah kita. Dengan apa? Gampang. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga saja udah haknya Allah, kita lakukan perintah Allah, maka insya Allah Allah akan datang ke rumah kita. Alhamdulillah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang berarti kalau ada satu tema, ya, Nabi bilang gitu, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan jadi pembimbingmu. Mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, berarti kalau kamu tidak menjaga haknya Allah, maka kamu nggak akan dijaga oleh Allah. Betul? Kalau kamu tidak menjaga Allah, maka Allah nggak akan jadi ngebimbing kamu. Kalau bukan Allah yang membimbing, berarti siapa yang membimbing? Ya, yang membimbing siapa? Hawa nafsu syaitan. Pengennya kita masuk surga, malah masuk neraka. Pengennya kita tenang, oh ternyata karena kita jalannya salah. Yang pengennya tenang, malah berantakan. Yang pengennya kita nyari rezeki yang halal, malah ketemunya yang halal. Yang pengennya kita itu keluarganya baik, tenang, tentram, nyaman. Ini kok nggak dapat itu tentang ini gimana? Oh mungkin kita salah di dalam cari arahnya. Rumah kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkan ketika kita bangkit dari majelis ini, keluar dari majelis ini, ya Allah, saya ingin menerapkan syariat-Mu di rumah kami. Ya Allah, kami ingin menerapkan agama-Mu di rumah kami. Ya Allah, kami ingin hidupkan agama-Mu di rumah kami. Karena dengan itulah Allah akan masuk ke rumah kita. Kan terkadang karena agama cuma adanya di masjid doang ya.
di masjid, di musola, di taklim, keluar dari taklim setan semua. Iya, balik lagi kita. Nah, gimana kita bisa menjaga Allah? Dan bagaimana kita bisa dijaga oleh Allah kalau kita masih kayak gitu? Nah, subhanallah ya. Kita pengen punya anak yang soleh, tujuannya kita gitu. Oh iya, caranya apa? Tuh, jagalah dengan hak-haknya Allah ke dia. Oh iya, diajarin nih, masih umur 6 tahun, gitu ya. Masih umur 6 tahun, perintahin sholat. Iya, perintahin aja. Nah, kamu sholat, pergi sholat. Nah, kalau umur 6 tahun, 7 tahun, gitu ya. Sampai 10 tahun ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, perintah. Jadi jangan pernah kita membiarkan perkara buruk ada di anak kita. Jangan pernah membiarkan perkara salah di dalam istri kita, keluarga kita. Jangan. Karena ini tanggung jawab kita sebagai suami. Nah, waktunya maghrib, perintah. Ayo berangkat sholat. Ayo berangkat ke masjid. Ayo berangkat jamaah. Gitu. Walaupun nanti pada akhirnya anak ini tidak ngikutin, karena memang perintahnya adalah memerintahkan wa ya'muru bis sholati fi sabi. Perintah untuk melaksanakan sholat di umur 7 tahun. Adapun anak mau kagak, urusan nomor 12. Orang kami diperintahnya buat merintah doang, gitu ya. Nah, tapi ketika dia di umur 10, kalau dia gak mau, baru dikasih hukuman. Ini didikan Islam. Kita perintahin anak gak mau bidor bin ghairi mubarrahin, dipukul tapi yang tidak menyakitkan. Contohnya apa? Dicepret pakai lidi. Dulu bapak kita didik kita biar kita mau sholat dicepret. Itu boleh di dalam Islam. Karena pendidikan memang harus begitu. Kalau kita kalah sama anak, nanti anak yang ngalahin kita. Kalau ilmu dikalahkan oleh nafsu, maka nafsu itu yang akan menguasai ilmu. Kalau anak kita tidak dikuasai oleh ajarannya Allah, maka ajaran setan yang akan masuk ke dia. Bahkan sekarang kita udah nggak bisa lagi ngontrol handphone, ngontrol dia nonton apa, dia baca apa, dia dengerin apa, udah nggak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrolnya adalah kita mengajarkan ilmu tandingan ke dia. Ilmu yang baik nih yang kami ajari. Nah, kamu ajarannya adalah ajaran Islam. Rumah kita adalah rumah Islam. Nah, makanannya caranya gini, minumnya caranya gini, pakaian kamu caranya gini. Udah, baju kamu gak usah ada yang tulisan-tulisannya dah, bapak nggak seneng. Contohnya gitu. Nah, kamu sebagai anak udah pakai baju yang tangannya panjang, saya senengnya gitu. Kenapa? Karena kelihatan lebih sopan. Ibaratnya gitu kita pengen mendidiknya. Oh iya, kamu kalau udah gede, nah sekarang kamu udah mulai 10 tahun. Jangan lagi keluar pakai celana pendek. Ini pendidikan kita. Ajarin gitu kepada anak itu, kepada istri itu, kepada saudara itu ajarin. Nah, kamu sekarang kalau keluar kemana-mana pakai peci, bagus. Lebih baik daripada kamu gak pakai peci. Kalau pergi ke masjid, pakai baju yang rapi, ambil yang paling bagus. Minta ke ibunya, Ma, nanti ketika dedek mau anak kita mau ngaji, pilihkan baju yang paling bagus. Ajarin dia pergi ke masjid pakai baju yang rapi, pakai baju yang sopan. Ini pendidikan. Nah, seandainya itu kita bisa terapkan, berarti kita menjaga hak-haknya Allah. Maka ketika kita menjaga hak-haknya Allah, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah haknya Allah, maka Allah akan menjaga kita, dan jagalah Allah, maka Allah akan jadi pembimbing di depan kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di akhir daripada hadis ini Allah mengatakan
di dalam keterangannya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan ketahuilah, seandainya umat manusia kumpul berkehendak untuk memberikan manfaat kepadamu, artinya nolong kamu, lam yanfa'uka bisyai'in, itu tidak terjadi kecuali qad katabahu lak, sesuatu yang telah Allah tetapkan. Kemudian, dan seandainya manusia juga kumpul semuanya untuk memberikan doror kepadamu, maka tidaklah doror terjadi kecuali itu adalah yang telah ditetapkan Allah kepadamu. Segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah, segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah, yang baik dan yang buruknya, dan yang kita perlukan adalah kita ikhtiarnya untuk menjaga hak-haknya Allah. Dan yakin kita jaga haknya Allah di rumah kita jaga haknya Allah di dalam diri kita jaga haknya Allah di anak kita, maka Allah akan jaga keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selamat, sekarang ada di bulan Sya'ban, tinggal 2 minggu lagi ya kira-kira kita ada di bulan Ramadan. Mungkin di Ramadan ini Allah senantiasa mengokohkan keimanan dan keislaman kita, puasa kita imanan wa ihtisaban, dan insya Allah kita orang-orang yang termasuk daripada yang diseru oleh Allah, dan insya Allah dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fina wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'amah wa dawamal afiyah wa husnal khatimah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.